Baik, bertemu lagi pada kuliah online ilmu pemulihan ternak. Pada kali ini saya akan membawakan materi tentang marker genetik dan assisted selections. Seperti yang kita telah ketahui bersama bahwasanya pada pemulihan ternak, animal breeder dalam hal di sini adalah peternak itu harus menganalisis performa ternaknya untuk mengetahui ya value dari genetik dari masing-masing ternak. Artinya si peternak ini harus mengamati P ya untuk kemudian bisa menera G, karena seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwasanya G itu tidak terlihat, yang terlihat adalah fenotip. Sehingga ketika ingin menera atau ingin mengetahui potensi dari G itu harus diketahui dulu dari fenotipnya. Nah, sampai di sini ini menjadi sebuah perhatian bersama bahwasanya untuk pemuliaan dua hal ini baik fenotip maupun genotip harus menjadi perhatian. Nah, kalau masih ingat di pelajaran ilmu genetika ada yang terkait dengan Mendelian Law atau segregasi alel, itu mencerminkan tentang yang namanya konsep genetik itu sendiri. Ya, masih ingat ya, kalau kerja dari genetik itu setiap anak atau setiap individu itu pasti mewarisi setengah informasi dari bapak dalam bentuk alel dari bapak dan setengah informasi dari ibu atau alel dari ibu. Nah, untuk itu diperlukan atau dibutuhkan memperoleh atau mendapatkan individu yang memiliki gen tertentu. Nah, sehingga dalam hari ini genetic marker itu diperlukan. Jadi instead of atau daripada mengamati fenotip, maka seleksi atau mengamati genotip itu akan lebih cepat untuk mendapatkan yang namanya performance. Itu adalah dasar mengapa marker genetik diperlukan. Nah, pertanyaan sekarang adalah kenapa animal genetik itu menjadi penting, menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Nah, Anda harus ingat bahwasanya gen itu meresponsibility atau bertanggung jawab terhadap sifat tertentu. Di perkuliahan sebelumnya, gen itu sifatnya bisa monogen, maksudnya sifat itu bisa dikontrol oleh single gen ataupun polygen. Sehingga kalau single gen ini hanya satu gen yang memiliki peranan untuk mengatur fungsinya, sementara kalau polygen itu banyak gen. Nah, single gen contohnya adalah warna bulu terus bertanduk atau tidak. Sementara kalau polygen ini biasanya sifat-sifat yang memiliki nilai ekonomis, walaupun toh di warna itu juga memiliki sifat ekonomis ya. Contohnya adalah pertumbuhan, kemudian komponen, milk komponen dan compositions, dan meat quality ini sebagai contohnya. Nah, bagaimana konsep genetik seleksi itu sendiri? Nah, tolong diperhatikan di sini ya. Asalnya dari sini. Jadi kalau ada proses seleksi, makanya seleksi itu akan memilih berdasarkan yang namanya fenotip. Jadi ini ada sapi yang besar, warna tertentu, dia besar, warna tertentu. Sehingga kalau ingin menyilangkan, berarti ya yang tertua yang besar disilangkan dengan yang besar. Nah, konsep ini adalah konsep dengan hanya mengamati fenotip, ya, seperti di depan. Jadi untuk melihat potensi genetiknya, harus mengamati fenotip. Nah, di sini seperti saya sampaikan fenotip. Jadi fenotip itu adalah gambaran luarnya. Jadi ada yang besar, warnanya berbeda, ada yang kecil, warnanya berbeda. Tetapi di dalam fenotip ini ada informasi di dalamnya yang disebut dengan genotip, informasi gen. Nah, contoh di sini kalau sapi yang besar itu dilambangkan dengan alel B besar, sementara alel B kecil bertanggung jawab terhadap bobot badan sapi yang rendah. Sementara warna terang atau gelap itu dikontrol oleh gen yang memiliki
alel ya C besar dan alel C kecil. Sehingga kalau ada fenotip sapi seperti ini besar, berarti genotipnya bisa B besar, B besar, C besar, C besar. Sementara kalau yang warnanya gelap, B besar, B besar, C kecil, C kecil. Nah, kalau untuk sapi yang contohnya ini adalah yang memiliki berat rendah, berarti dia memiliki alel B kecil, B kecil, ya. Terus kemudian kalau warna bulunya adalah terang, berarti C besar, C besar. Dan yang rendah, bobot badannya rendah, bulunya gelap, itu B kecil, B kecil. Nah, informasi genotip ini yang sebenarnya menentukan terhadap yang namanya fenotip yang dimaksud. Hanya saja untuk mendapatkan informasi genetik ini tidak semudah informasi fenotip yang langsung mengamati secara kasat mata. Nah, fungsinya apa? Ketika ada sekumpulan anak atau sekumpulan pedet baru seperti ini, yang saya contohkan kecil seperti ini. Nah, si pedet ini pasti memiliki genetik yang diwariskan dari tetuanya, dan sifat genetik itu adalah tidak berubah. Sehingga kalau dari kecil ini sudah dilakukan genotyping, dan kita memilih ternak yang dengan catatan berat dan warnanya terang, berarti kita akan memilih genotip B besar, B besar, C besar, C besar, sehingga akan ditemukan sekumpulan pedet yang memiliki genotip ini, sehingga potensinya fenotipnya nanti ketika dia dewasa akan menjadi seperti ini. Sehingga pada konsep seleksi secara genotip tidak lagi menggunakan informasi fenotip untuk memilih, karena sudah terwakili dari informasi genotip terlebih dahulu. Nah, ini short konsepnya. Nah, saya pernah menyampaikan tentang seleksi ya, dan bagaimana improvement. Jadi kalau proses seleksi itu kesini adalah generasi ya, antara ada konsep generasi ke 1, 2, 3 itu adalah peningkatan genetic improvement. Ini adalah seleksi yang didasarkan pada informasi fenotip. Nah, peningkatan kualitas genetiknya dilihat dari apa? Dilihat dari peningkatan individu-individu yang semakin membaik kualitasnya. Contohnya di sini, generasi pertama masih ada yang kecil-kecil, kedua masih ada yang kecil, ketiga sudah tidak ada. Berarti proses penghilangan, ibaratnya kalau ternak yang kecil ini membawa gen yang kecil, berarti itu dilakukan dari mengamati fenotip, kemudian memilih individu yang memiliki performa besar, dikawinkan lagi, dan diharapkan anaknya besar. Tetapi masih didapatkan anak-anak yang kecil. Artinya di sini berarti ternak di sini masih memiliki atau membawa genetik yang membawa sifat kecil. Nah, baru pada generasi ketiga, keempat bisa bersih. Nah, berbeda ketika konsepnya menggunakan seleksi secara genotip atau dengan genetic marker. Contoh, bila besar-besar ini diwakili oleh alel B besar, B besar, sementara yang medium itu adalah B besar, B kecil, dan yang kecil adalah B kecil, B kecil, sehingga pada generasi pertama itu sudah bisa dipilih mana yang membawa alel B besar, B besar, sehingga alel B kecil bisa langsung disingkirkan, bisa langsung dihilangkan. Nah, ketika di generasi pertama sudah bisa diidentifikasi mana yang B besar, B besar, maka ternak yang memiliki B besar, B besar akan dikawinkan. Kalau masih ingat, ini ada Punnett square ya, sehingga hanya akan menghasilkan B besar, B besar. Nah, contohnya seperti ini. Sehingga kalau B besar, B besar ini anaknya juga B besar. Sehingga pada generasi kedua seharusnya sudah bisa bersih. Sehingga ini memotong dari generasi generasi pertama, kedua, ketiga, keempat menjadi hanya 2 generasi. Artinya apa? Artinya seleksi menggunakan informasi genotip itu akan memperpendek dari proses seleksi itu sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang adalah genetic marker itu apa? Nah, genetic marker ini digunakan untuk to locate genes, artinya menandai gen yang dapat digunakan untuk
studi genetik yang terkait dengan sifat tertentu atau terkait dengan posisinya di dalam kromosom. Nah, ini contohnya. Kalau masih ingat, ini adalah kromosom, terus kemudian gen yang bertanggung jawab terhadap sifat tertentu itu di mana? Nah, berada di kromosom berapa. Nah, biasanya genetic marker ini adalah lokus yang dapat digenotype dan alelnya berada pada masing-masing individu. Masih ingat ya, alel ini setengah dari bapak, ya, setengah dari ibu. Nah, itu ditandai. Nah, kemudian genetic marker ini biasanya terletak pada kromosom. Jadi kalau ada ontean kromosom panjang, ya, dari sini sampai di sini, nah, gen itu adanya di mana? Yang bertanggung jawab terhadap sifat itu di mana? Nah, ini ditandai dengan tanda marker. Nah, markernya apa? Markernya ya pastinya adalah untaian atau urutan basa DNA. Ya. Nah, seperti saya analogikan kemarin, kalau ada jalan panjangnya 10 km, kilometer 5 itu ditandai dari apa? Ditandai dari adanya mungkin bangunan tertentu di kiri jalan maupun di kanan jalan. Sehingga ini menunjukkan yang namanya genetic markernya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau ada seekor pejantan, dia menghasilkan semen, terus kemudian semennya ini digunakan untuk inseminasi, kemudian menghasilkan anak. Alel A ini bertanggung jawab terhadap sifat yang bagus, sementara alel B ini bertanggung jawab terhadap sifat yang buruk. Sehingga untuk mengetahui apakah ternak tersebut membawa sifat yang baik atau alel yang baik, ataukah masih membawa alel yang buruk, ataukah hanya membawa alel yang buruk, nah itu dari sejak anak ini lahir bisa dilakukan yang namanya proses genotyping, sehingga bisa diketahui dia membawa alel seperti apa. Nah, kalau alelnya adalah alel yang tidak diinginkan, maka dari awal sudah bisa dihaling. Nah, konsepnya di sini adalah konsep marker assisted selections, di mana kita menggunakan DNA marker, ya, yang digunakan untuk men-screening fenotip. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kalau seleksi fenotip itu adalah seleksi P untuk mengetahui potensi G-nya, tapi kalau diseleksi genotip itu dibalik. Jadi melihat G-nya dulu untuk men-screening P-nya. Karena ingat, G itu adalah cetak biru, potensi yang dimiliki, dan dia akan diekspresikan dalam bentuk fenotip berinteraksi dengan lingkungan. Ketika lingkungan dianggap sama, maka memilih genotip sama saja juga dengan memilih fenotip. Nah, sehingga di sini asumsinya adalah DNA marker dapat menjadi cara yang reliable atau cara yang akurat untuk memprediksi yang namanya fenotip. Sehingga lebih banyak marker maka akan semakin reliable. Ya, contohnya seperti alamat lah. Artinya kalau Anda menanyakan suatu alamat, semakin banyak penanda dari alamat tertentu atau tempat tertentu, maka Anda akan semakin mudah untuk menemukan atau akan semakin akurat posisinya. Nah, kemudian keuntungan dari MAS itu apa, atau marker assisted selection? Yang pertama adalah metodenya lebih mudah dibanding dengan screening fenotip. Artinya apa di sini adalah mengamati genotip itu akan menyingkat waktu dan menyingkat resource. Ya, tadi saya sampaikan di sebelumnya adalah dengan genotip itu akan memotong generasi, atau dengan genotip tidak perlu menunggu sampai fenotip itu datang untuk bisa diseleksi. Contohnya, seleksi secara genotip bisa dilakukan pada ternak-ternak yang baru lahir untuk melihat potensi ketika ternak itu dewasa. Contohnya tadi seleksi bobot badan dewasa bisa dilakukan pada ternak-ternak yang baru lahir atau pedet baru lahir kalau pada sapi, sehingga bisa digunakan nanti untuk menentukan kira-kira potensi genetiknya seberapa. Nah, terus kemudian terkait dengan apa yang disampaikan sebelumnya, saving time dan resource adalah seleksi pada waktu yang awal. Artinya contohnya seperti tadi, jadi bisa ini menseleksi produksi susu meskipun belum ada sifat produksi susunya.
Nah, kemudian yang ketiga adalah increase reliability, artinya semakin reliable. Karena apa? Anggapannya ketika seleksi secara genotip, faktor environment-nya dianggap sama. Nah, kemudian dapat didiskriminasikan atau dibedakan apakah itu homozigot ataukah heterozigot. Nah, homozigotnya ini bisa homozigot dominan ya atau resesif. Nah, kalau heterozigot pasti ada dominan dan resesif. Sehingga kalau untuk nanti mengatur perkawinan, apakah akan didapatkan homozigot atau heterozigot sangat tergantung sekali dari indukan atau tetua yang digunakan. Kalau anaknya mau homozigot ya berarti tetuanya juga harus homozigot. Tetapi kalau ada heterozigot, ya salah satu tetuanya bisa homozigot resesif atau homozigot dominan ataukah tetuanya bisa heterozigot dua-duanya. Nah, tolong dicek kembali di genetika tentang penjelasannya antara tentang Punnett square dan tentang homozigot dan heterozigot. Nah, kemudian potensi dari marker assisted selections atau seleksi menggunakan marker pada genetik itu lebih akurat dan lebih efisien ya. Kemudian dapat meningkatkan atau mempercepat seleksi. Tadi saya sampaikan bahwasannya dapat memotong generasi. Kemudian lebih efisien penggunaan resource-nya, jadi tidak perlu memelihara banyak ternak ya, sehingga menghemat resource yang digunakan. Terus kemudian terutama kalau untuk field trial, artinya yang ternak harus dipelihara di lapang, itu kan membutuhkan resource yang tidak sedikit ya. Sehingga lebih efisien. Nah, kemudian bagaimana cara untuk melakukan genetic marker, melihat genetic marker atau untuk phenotyping? Caranya ada 5 step ini. Yang pertama adalah mengumpulkan tissue samplings, kemudian mengekstraksi DNA, melakukan PCR, menguatkan galactopolysis, kemudian menganalisis marker. Nah, bagaimana tentang konsep kerja ini semua nanti di praktikum akan dijelaskan tentang konsep bagaimana melihat marker genotip. Nah, tekniknya menggunakan apa? Yang jelas nanti ada yang namanya RLFP, Resistant Fragment Length Polymorphism. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan-pertemuan ke depan. Terus kemudian ada yang namanya mikrosatelit. Nah, mikrosatelit itu apa? Silakan bisa nanti dilihat. Terus kemudian teknik ini dasarnya adalah menggunakan PCR. Ya. Jadi PCR ini adalah teknik yang sudah established dan itu bukan satu teknik yang luar biasa. Artinya sekarang seluruh hal yang terkait dengan PCR ini bisa dibeli. Artinya contohnya di sini ada komponen PCR kan ada DNA sampel ini yang dikumpulkan dari ternak, kemudian primer ini tinggal beli, nukleotide ini beli, desain, kemudian tag polimerase tinggal beli, ini beli. Jadi di antara 6 komponen ini tuh 5 bagian ini bisa dibeli semua. Dan nanti tinggal dicampur masukkan ke thermal cycle atau mesin PCR. Nah, ini nanti untuk menjadi materi praktikum. Sehingga teknik atau katakanlah pekerjaan yang berbasis PCR ini adalah teknik yang relatif mudah, semua orang bisa melakukan dengan training yang tidak terlalu lama. Sehingga bukan sesuatu yang sifatnya extraordinary sekali sehingga menjadi satu yang luar biasa. Nah, ini sama dengan teknik-teknik lainnya, hanya saja yang perlu diketahui adalah bagaimana DNA sampel itu dikumpulkan, terus bagaimana mendesain sebuah primer itu supaya dapat mengamplifikasi atau memperbanyak tempat yang menjadi tanda atau mendapatkan tanda untuk marker ini. Nah, nanti di praktikum akan kita sampaikan. Baik, saya kira itu untuk materi yang terkait dengan seleksi genetik dan markernya. Terima kasih dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya.